Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriska Amalinda dengan NIM 232103050077 dari kelas Psikologi 3 angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perkembangan kepribadian. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari kepribadian itu sendiri. Para psikolog mempunyai arti yang berbeda-beda terhadap kepribadian itu sendiri. Kepribadian menurut para ahli merupakan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam kepribadian ini bisa berubah seiringnya berjalannya waktu, dan setiap orang memiliki kepribadian yang sangat berbeda-beda. Selanjutnya, di balik perkembangan kepribadian itu sendiri, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Dalam faktor-faktor tersebut terdapat dua faktor. Yang pertama ialah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal ini ada salah satu faktor yaitu faktor genetik atau biologis, di mana faktor genetik ini biasanya diturunkan oleh keluarga seperti ayah, kakek, ibu, dan saudara yang lainnya. Nah, dalam faktor eksternal ini biasanya ada faktor lingkungan, pendidikan, keluarga, budaya, dan pengalaman pribadi. Nah, di mana semua itu akan berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian individu seseorang. Selanjutnya saya akan menanggapi tentang kritik-kritik terhadap teori-teori perkembangan kepribadian yang sudah saya pelajari sebelumnya. Pertama, saya akan mengkritik dari teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Sigmund Freud terlalu menekankan pada konsep seksual. Selain itu, kritik dalam teori Sigmund Freud, konsep id, ego, dan superego tidak bisa dinilai secara alamiah. Yang kedua, saya akan mengkritik dari psikoanalitik Jung. Nah, dalam psikoanalitik Jung ini ada 3 yang saya ambil kritikannya. Yang pertama ialah konsepnya terlalu abstrak. Yang kedua, kurangnya berbasis data empiris. Dan yang ketiga terlalu menekankan pada mistisisme. Selanjutnya, saya akan mengkritik dari teori Adler. Dari teori Adler ini saya mengambil 2 kritikan. Yang pertama, dari teori Adler ini saya akan membacakan 2 kritikan dari saya sendiri. Kritik yang pertama kurang menekankan pada pengaruh biologis. Nah, di mana Adler ini lebih fokus terhadap pengaruh sosial dan lingkungan. Yang kedua, kurang memberikan perhatian pada emosi. Nah, di mana Adler ini lebih memfokuskan terhadap motivasi sadar. Yang ketiga, saya akan mengkritik dari teori Murray. Murray ini lebih fokus pada pengukuran kepribadian daripada menjelaskan proses perkembangannya. Terus kritik yang kedua, terlalu individualistik dan kurang memperhatikan pengaruh sosial budaya. Sedangkan sosial budaya ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting terhadap perkembangan kepribadian itu sendiri. Yang terakhir, saya akan mengkritik dari teori Erikson. Nah, dalam teori Erikson ini, tahapan perkembangan psikososial yang diusulkan terlalu kaku. Terus yang kedua, kurangnya perhatian terhadap faktor kognitif dalam perkembangan kepribadian. Sedangkan faktor kognitif ini juga salah satu faktor yang penting terhadap perkembangan kepribadian itu sendiri. Semua kritik teori yang saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun teori-teori yang sempurna. Di setiap teori pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir, saya akan mengaitkan perbedaan pandangan antar tokoh dan ilmuwan psikolog tentang aspek kepribadian itu sendiri. Para ahli psikolog memiliki beragam sudut pandang yang berbeda dalam aspek kepribadian.
Perbedaan tersebut muncul karena kompleksitas manusia dan beragamnya penelitian yang digunakan. Nah, di setiap teori pasti memiliki perbedaan antara teori satu dan teori lainnya. Kesimpulannya, perbedaan pandangan tentang aspek kepribadian adalah hal yang wajar. Setiap teori memiliki kontribusi yang berharga dalam memahami kompleksitas manusia. Baik, sekian pemaparan materi tentang teori kepribadian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.